share a little bit from the time when I was dealing, handing out catalogs and recruiting people and training people. Jadi Bapak Amir akan berbagi cerita tentang waktu dia pertama kali membagikan katalog, merekrut orang. I read a leader's book. The leader's name is Eric. He's retired now, but it was a great book. Jadi saat itu Bapak Amir membaca sebuah buku dikarang oleh seorang bernama Eric. Basically to understand what network marketing is about. Itu adalah suatu dasar untuk bisa mengerti apa sih network marketing itu. And I realized how simple setup it is. Dan kemudian akhirnya Bapak Amir menyadari betapa mudahnya setupnya. And this guy, during his career, he made $10 million for network marketing. Dan orang ini, Bapak Eric tadi, dia di network marketingnya sudah menghasilkan $7 million. So what he says is that there are 7 disciplines in network marketing. Jadi ada 7 disiplin di dalam network marketing. They're extremely simple. Dan 7-7-nya ini sangat simple. You prospect. Yaitu ya prospek Anda. You go out. Kemudian Anda pergi keluar. You invite. Lalu Anda mengundang orang. Once you invite, setelah Anda mengundang orang, you present. Anda harus mempresentasikan. Then you follow up. Setelah itu Anda harus follow up. Then you close the deal. Lalu kemudian Anda melakukan closing. Then you get them started. Lalu setelah itu seperti biasa getting started. And then you train them some more. Lalu setelahnya Anda akan melakukan. It's not for free, no. Already paid. Crazy. Jadi teman-teman sekalian sebenarnya banyak hal yang bisa Anda lakukan seperti salpio, seperti sistem yang harus Anda fokuskan banyak sekali. Tapi pada dasarnya 7 hal ini yang harus kita fokuskan, yaitu prospecting, mengundang orang, presentasi, lalu follow up, lakukan closing, lakukan getting started, dan terakhir training mereka sebanyak-banyaknya. This is basics. This is a person that made $10 million through network marketing, and this is what he educates. He says you gotta make it simple. Jadi ini adalah dasarnya, dasar dari seseorang yang berhasil meraih income $7 juta per bulannya, dan ini adalah dasar yang dia bilang intinya adalah buat sesimpel mungkin, buat sesederhana mungkin. You prospect, you drive traffic to you. Jadi prospek Anda akan memiliki pengaruh yang besar terhadap Anda. You invite them. Lalu kemudian Anda mengundang mereka. You show them what this is about. Lalu Anda tunjukkan kepada mereka apa ini You bisnis follow ini. up. Anda follow up mereka. You close the deal. Setelah itu Anda lakukan closing dengan prospek ini. You get them started. Lalu lakukan getting started ya. And then you conduct a lot of trainings, a lot of events. Lalu lakukanlah begitu banyak training dan begitu banyak event dengan mereka. I show you this because tomorrow we're going to talk about why people join this business. It's because of you, your sales pitch. We're going to have a motivational speaker talking about how you can represent yourself even better. Jadi kenapa Bapak Amir menunjukkan hal ini? Karena besok kita akan berbicara tentang bagaimana mengundang orang untuk join di bisnis ini. Ada seseorang motivational speaker juga yang sangat luar biasa berbicara. So we're going to take these 7 things and make them a little bit more complicated because you're leaders. Jadi saat ini kita akan membawa 7 hal dasar ini dan kita akan buat sedikit lebih complicated karena Anda adalah seorang leader tentunya. I'm going to talk about RPM, which is result, purpose, massive action. Nah, Bapak Amir juga akan berbicara tentang RPM, result, massive action. Result, massive action. No, result, purpose, massive action. Result, hasil, purpose, tujuan, dan massive action. Action yang luar biasa. And then we're going to finish today where I'm going to share something that we used 7 years ago. It's called Power Link. How you build a system, how you structure your networks. Dan besok juga akan berbicara tentang Power Link, bagaimana caranya kita membangun network dan sistem kita. But now we go to basics. We're going to talk about activity. Tapi saat ini mari kita berbicara dulu tentang yang dasar, bagaimana tentang aktivitas. Activity, that's interesting. So, different between success and failure is not that much. Perbedaan antara kesuksesan dan kegagalan itu tidak terlalu jauh bedanya. You can't even really tell. Kadang-kadang kita juga tidak bisa membedakan apa bedanya sukses dan gagal. Especially when you join Oriflame. Terutama ketika Anda sudah join dengan Oriflame. I don't know, you heard some of my previous trainings when I say that the most difficult thing in Oriflame is to become a senior manager. Jadi mungkin Bapak Amir tidak tahu apakah Anda sudah pernah dengar training Bapak Amir sebelumnya yang mengatakan bahwa hal yang tersulit
di Oriflame adalah untuk meraih level senior manager. It's going to bring yourself into building a team that you can trust and that you can rely on. Jadi Anda mulai dengan diri Anda sendiri, kemudian Anda mulai membangun tim, membangun orang-orang yang bisa Anda bergantung kepada mereka. And the most difficult people to influence their attitude Dan hal yang paling sulit untuk orang-orang bisa mempengaruhi sikap dan tingkah lakunya is newcomers. adalah orang-orang baru. You have heard this before, I have mentioned. If you're a newcomer, Anda mungkin sudah pernah dengar ini sebelumnya. Jika Anda adalah orang baru, you're like a newborn. maka Anda seperti bayi yang baru lahir. If you're a 3%er, Apabila Anda seorang 3%, you're like a 3-year-old kid. maka Anda seperti bayi yang berumur 3 tahun. If you're a 6%er, Apabila Anda seorang 6%, you're like a 6-year-old kid. Anda seperti anak berumur 6 tahun. And 9, 12, 15, 18, until you become mature, we are able to lead you. Nah, hal ini terjadi dan serupa untuk berlaku yang sama untuk 12%, 15, 18 dan seterusnya sampai Anda menjadi seorang yang dewasa. That's why the most difficult part in Oriflame is to become a senior manager. Itulah kenapa hal yang paling sulit di Oriflame adalah menjadi seorang senior manager. So the difference between success and failure, Jadi, perbedaan antara kesuksesan dan kegagalan adalah in success, it is a few discipline practice every day. kesuksesan adalah beberapa disiplin yang dilatih setiap harinya. In error, it is a few error repeated every day. Sedangkan error atau kegagalan adalah beberapa kesalahan yang diulang setiap harinya. And it's just so interesting because you don't see the difference. Dan ini menjadi sangat menarik karena Anda mungkin tidak bisa melihat bedanya. From a new person that does a few discipline practice every day versus a person that do errors every single day. Untuk seorang baru yang selalu melakukan disiplin yang dilatih setiap harinya versus seorang yang melakukan kesalahan yang diulang setiap harinya. I'm going to give you an example. Bapak Amir akan memberikan contoh. So you decide to go to the gym to change your lifestyle. Oke, Anda memutuskan saya harus nge-gym untuk mengubah gaya hidup And your saya. friend also decides to go to the gym. Dan teman Anda juga pernah memutuskan hal yang sama. You both spend 1 hour in the gym. Anda dan teman Anda sama-sama menghabiskan 1 jam di gym. You are extremely disciplined. Dan Anda sangat disiplin You sekali. do your exercises just like your coach told you. Anda melakukan persis semua yang dikatakan oleh trainer Anda. The other person, Tapi orang yang lain teman he talks on Anda, the phone. dia berbicara di telepon. He makes some exercises. Ya, dia latihan sih. He drinks water. Tapi kemudian dia minum He air. have fun. Dan dia bersenang-senang di gym. Who will have a better body after the first day of exercise? Menurut Anda, siapa yang akan mendapatkan tubuh yang lebih bagus setelah latihan? Siapa menurut Anda? You will not see the difference. Mungkin Anda tidak akan melihat bedanya. You will not see the difference the second day. Menurut Anda juga tidak akan melihat bedanya di hari pertama, hari kedua. You will not see the difference the first week, Anda tidak akan melihat bedanya hasilnya di minggu pertama. the second week, Mungkin di minggu kedua tidak ada bedanya. the third week. Mungkin di minggu ketiga tidak ada bedanya. Same amount of time, Menghabiskan waktu yang sama, same amount of results. lalu kemudian juga menghasilkan hasil yang sama. I have never seen somebody going to the gym and after one discipline exercise become, having fantastic body. Belum pernah Bapak Amir melihat seseorang yang pergi ke gym dan sesudah melakukan latihan yang sangat disiplin 1 kali, tiba-tiba yang berubah tubuhnya. I have not seen anybody go to a gym and have a fantastic body if they are disciplined for a week. Belum pernah Bapak Amir melihat seseorang pergi ke gym dan mereka disiplin banget pergi ke gym selama 1 minggu, terus tiba-tiba tubuhnya berubah juga setelah 1 minggu. I may see the fantastic body 3 to 6 months after that person have been disciplined. Bapak Amir pernah melihat setelah 3 sampai 6 bulan disiplin berlatih baru kelihatan hasil tubuhnya. It's not rocket science to qualify for Welcome Program 1. Jadi untuk bisa qualify di Welcome Program 1 It's itu not bukan wrong. rocket science. It's not rocket science to recruit 2 people. Bukan hal yang sangat luar biasa untuk bisa merekrut 2 orang saja. You have late gratification if you are following the discipline because you have less fun. Anda akan memiliki hasil yang luar biasa apabila Anda mengikuti disiplinnya. The person that is having fun and doing the errors,
what he's doing is talking to his friends. He's chatting on Facebook. He's out and having fun. He will have instant gratification in his activities. Jadi orang yang satu lagi yang seneng-seneng, yang nelpon, udah gitu having fun aja di gym yang tadi diceritakan oleh Bapak Amir, dia akan memiliki hasil yang mungkin instan begitu saja. So slowly you will see the difference. Jadi secara perlahan Anda akan melihat bedanya. The thing is that they will not dress differently. Mungkin Anda tidak akan mereka tidak akan terlalu terlihat secara signifikan. You will see what was once comfortable for these people. Anda akan melihat apa yang menjadi nyaman untuk orang-orang di bawah tadi Suddenly becomes uncomfortable. Yang tadinya nyaman untuk orang-orang di bawah ini akan tiba-tiba menjadi tidak nyaman. What was comfortable for our green friend? Lalu apa yang menjadi nyaman untuk orang-orang yang di atas tadi? No, what was uncomfortable? Oh, apa yang tidak nyaman untuk orang-orang yang Because tadi? every single day he had to do is he had to prospect, he had to invite, he had to follow up, he had to close. Karena setiap hari orang-orang yang di atas ini mereka harus prospek, mereka harus menunjukkan katalog, mereka harus menginvite orang, mereka harus melakukan closing. Versus his friends. Versus orang-orang yang di bawah ini. Every single day they were doing a little prospecting, but they were having a lot of fun. Orang-orang yang di bawah ini mereka tetap melakukan prospek, tapi ya sambil senang-senang So juga sih. what was uncomfortable Jadi apa yang menjadi hal yang tidak nyaman becomes comfortable. akan menjadi hal yang nyaman untuk orang-orang yang And here, that's the important part of the attitude part. Dan inilah hal yang paling penting di sikap dan tingkah laku. Because if you don't see the difference between success and failure, Karena apabila Anda tidak bisa melihat bedanya antara sukses dan gagal, which none of the hard-working 3 or 6%er will see, yang tidak juga bisa dilihat oleh 3% dan 6% yang sudah bekerja sangat keras, the saddest part is that you can lose them. hal yang paling sedih adalah Anda akan kehilangan mereka. Because they don't understand the difference between success and failure. Karena orang-orang tadi tidak bisa mengerti bedanya kesuksesan dan kegagalan. So here is where you work on their attitude. Jadi inilah yang harus Anda kerjakan untuk mengubah attitude atau sikap mereka. I mentioned in the beginning, I wrote it up this morning. I mentioned at the beginning. Jadi Bapak Amir sudah menyatakannya di awal. You gotta think big. Anda harus berpikir besar. If I could have chosen, I would have believed much bigger, much sooner. Apabila Bapak Amir bisa memilih, beliau akan memilih untuk berpikir lebih besar, lebih awal. We have a tendency to wait and see success, then we start believing. Kita memiliki kecenderungan untuk menunggu kesuksesan, baru saat itu kita mulai percaya. 1 out of 20 people goes through the green light. 1 dari 20 orang itu pergi ke green light. Then 19 people, Nah kemudian sisanya, when they are starting to feel uncomfortable, ketika mereka mulai merasa tidak nyaman, you will realize what that is. Anda akan menyadari kapan saatnya itu. They will start complaining. Saat itulah mereka akan mulai They will start mengkomplain. justify. Mereka akan mulai mencari kebenarannya. They will start blame. Mereka akan mulai menyalahkan. You know, if the company did this, then I would do this and this and this. Justify. Apabila Oriflame melakukan ini, maka saya akan melakukan ini. Your mom, my upline doesn't answer. Blame. Apabila upline saya tidak menjawab, maka dia akan mulai menyalahkan. I just wanted this Tendicare, but if the company would have given me the Tendicare, I would have been successful. Blame. Apabila saya mengingatkan tender care, tapi apabila Oriflame memberikan tender care, pastinya saya akan lebih sukses. And the danger here is bahayanya di sini adalah that when you have a person that is working disciplined, apabila Anda memiliki seseorang yang sangat disiplin and he starts blaming, dan orang yang disiplin ini mulai he starts menyalahkan, complaining, mulai komplain, there is your red flag. disitulah red flag yang tanda merah di bawah yang mulai If you turun. don't save her, Apabila Anda tidak menyelamatkan orang ini, she's lost. maka orang ini akan terhilang. And she will start doing a few errors repeated every single day. Dan orang ini akan mulai melakukan kesalahan yang diulang-ulang setiap harinya. If you're a leader, Apabila Anda seorang leader, it's okay to give feedback any day, anytime. nggak apa-apa memberikan feedback kapan saja dan di hari apa aja. You help the company. Anda membantu You perusahaan. make the company aware.
Anda memimpin kemana perusahaan akan pergi. But I don't want feedback from a 3%er. Tapi Bapak Amir tidak menerima feedback dari orang 3%. When the 3%er gives me feedback, Ketika 3% memberikan feedback kepada Bapak Amir, it's something wrong with his attitude. berarti ada yang salah dengan sikap dan tingkah lakunya. You gotta change his attitude. Anda harus mengubah tingkah lakunya. You gotta understand what a value Oriflame had. Dia harus mengerti nilai yang Oriflame miliki. So do you understand this principle? Apakah Anda mengerti prinsip ini, Bapak Ibu sekalian? There is not much difference between success and failure when you join Oriflame. Mungkin Anda tidak akan melihat begitu banyak bedanya antara kesuksesan dan kegagalan ketika Anda join dengan The Oriflame. green guy will feel extremely uncomfortable because he will not be able to achieve better result than the red guys. Mungkin orang-orang yang ada di garis hijau itu mungkin mereka akan merasa tidak nyaman karena mereka tidak bisa meraih hal seperti yang diraih oleh orang-orang yang ada di garis merah ini. But once he's corrected his activity and he keeps on doing it, once he becomes uncomfortable at a certain time, and in my opinion, as senior manager, things are getting better and more comfortable. Orang-orang yang seperti tadi dijelaskan, ketika awalnya mereka merasa tidak nyaman, ada saatnya mereka akan mulai merasa nyaman, dan saat itu adalah ketika mereka sudah mulai menjadi senior manager. Now believe me, on Monday, I'm traveling with you to Stira, I'm going with Nadia, we're going to Bangkok, right? Hari Senin, Bapak Amir akan pergi bersama Bapak Yudhistira dan Ibu Nadia ke Bangkok. Some other leaders also, you guys are going with us. It's quite comfortable, right? Dan beberapa leader-leader lainnya juga akan ikut bersama dengan mereka. Itu adalah hal yang nyaman, benar ya Bapak Ibu ya? Life is good. Kemudian Anda akan merasa betapa enaknya hidup itu. But you guys, we didn't place Yudhistira, we didn't place them up here. It started down here. Bapak Yudhistira tidak langsung berada di atas sana, tapi Bapak Yudhistira mulai dari bawah sana, betul ya Bapak Yudhistira? Uncomfortable, soon things that were uncomfortable became comfortable. Awalnya mungkin Anda